Faedah yang pertama dari kata umirtu, aku diperintahkan. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu diperintah. Ya, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah. Beliau juga dilarang dengan larangan-larangan. Apa faedah yang bisa kita petik? Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba. Dia adalah seorang hamba yang juga diperintah, yang juga dilarang. Padahal kedudukan beliau sangat tinggi. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, seorang yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Tapi beliau adalah seorang hamba. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini memberikan faedah penting kepada kita. Kalau Nabi Muhammad saja diperintah, kalau Nabi saja dilarang, apalagi yang lainnya. Maka kalau ada misalkan paham yang mengatakan orang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu berarti ya gugur dari syariat, ya gugur dari kewajiban, ya nggak bisa diperintah, nggak bisa dilarang. Wah, ini berarti paham yang nggak benar. Kenapa demikian? Nabi Muhammad saja, orang yang sangat tinggi kedudukannya, tetap diperintah, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku, oh saya sudah bukan syariat lagi, sudah ilmunya udah ma'rifat, ya, sholat udah nggak wajib, ya, ini berarti merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nah, ini nggak benar orang seperti ini, Pak. Ya, kalau dia misalkan mengaku wali Allah SWT sejati itu semakin tinggi derajatnya, bukan malah semakin gugur dari kewajiban. Justru kalau dia betul-betul mengaku sebagai wali Allah SWT, wali Allah itu semakin tinggi derajatnya, semakin dia taat sama Allah SWT. Bukan malah semakin gugur. Lihat Nabi Muhammad SAW, semakin dia tinggi derajatnya, kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan kewajiban. Bahkan tidak cukup yang wajib saja, beliau pun semangat melakukan yang sunnah. Sampai-sampai untuk sholat malam pernah digambarkan oleh Aisyah, ibunda Aisyah, beliau itu sampai sholat bengkak kakinya. Sampai bengkak kakinya. Padahal sudah dijamin surga. Itu Pak, wali-wali Allah yang benar. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali Allah tapi wah saya sudah nggak wajib sholat, oh saya sudah boleh minum khamr, ini bukan wali Allah sebenarnya. Ini wali setan. Ini wali setan. Karena wali itu ada dua, ada wali Allah SWT, yaitu setiap orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah siapa mereka? Orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini penting karena di zaman kita ini kadang-kadang banyak yang ngaku-ngaku sebagai wali tapi ya praktek amalnya ya tidak sesuai dengan Islam. Ya, ngaku wali tapi nggak pernah sholat, ngaku wali tapi perbuatannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku wali hanya sekedar bisa terbang, bisa ya ditebas, ya dibacok tapi nggak masalah. Itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala.